Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah. Kami percaya hari ini adalah milik Tuhan. Engkau beserta hamba-hambamu yang hari ini ada tugas yang indah untuk kami boleh memuliakan namamu. Engkau beserta dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Amin. Mendengar suaranya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku, besar, 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 besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang,
disembah Engkau Tuhan, Engkau layak disembah umat-Mu. Haleluya. Layak disembah Raja segala raja. Hatiku bernyanyi Kau besar, oh Engkau sungguh layak disembah. Layak disembah Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi Kau besar, 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 besar. Engkau sungguh besar. Yes, 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 yes. Engkau Allah kami yang sungguh besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besar, Engkau sungguh besar. Besar Allahku, yes. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan besar, Engkau sungguh besar. Besar Allahku, yes. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, nyanyikan besar, nyawanya besar, ajaib. Yesusku, selamanya, selamanya besar, ajaib. Yesusku, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong kita sampai saat hari ini. Mari kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Beri Dia pujian, beri Dia kemuliaan, beri Dia keagungan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, terpujilah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Pujilah Dia dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar,
tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, terpujilah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita sudah menikmati lawatannya, kita sudah menikmati hadiratnya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita. Sebentar kita mendengar hamba-Nya akan berbicara. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, kasih setiamu. Amin. Haleluya. Oh, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Berarti kasih setiamu. Amin. Kasih setiamu tidak pernah berakhir. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, oh, Kau segalanya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Itu yang kami perlu setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada ya Tuhan. Hadirat-Mu boleh senantiasa ada, tinggal dalam hati kami Tuhan. Itu yang kami perlukan sepanjang kami mengiring akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati suasana surga tinggal dalam hati kami.
Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian sabda-Mu. Mari Tuhan, bukalah sabda-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar hendak menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Berikan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami sebentar mendengar, kami boleh dicerahkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyambut akan sabda Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat jumpa bersama kembali di dalam anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun belum bisa untuk bertemu langsung untuk ibadah secara tatap muka. Nah, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah hadapilah masalah dengan iman. Hadapilah masalah dengan iman. Siapa yang tidak punya masalah? Ayub pernah katakan bahwa adapun manusia itu sejak lahir sudah penuh dengan pergumulan. Artinya penuh dengan masalah. Jadi siapapun kita pernah dan pasti mengalami apa yang disebut dengan masalah. Tapi kita akan melihat satu kisah dari 1 Samuel pasalnya yang ke-30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Semestinya dari ayat 1 sampai ayat 6, tapi saya akan langsung saja pada poin, yaitu pada ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kisah yang terjadi kepada Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Seorang yang gagah, seorang yang tegar, seorang pahlawan, seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang bisa meragukan keyakinan yang ada pada Daud. Bahkan sejak kecil sudah terbangun keyakinan itu yang begitu kuat. Sampai dia akan menjadi raja. Kisah ini dia belum menjadi raja. Tetapi sebelum dia menjadi raja pun, bagaimana orang mengeluk-elukkan dia. Bahkan dia sangat dibanggakan daripada Raja Saul ketika itu. Dikatakan bahwa Saul dia membunuh hanya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi orang-orang kagum dengan keberadaan daripada Daud. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, ketika mengadakan peperangan, lalu setelah itu kembali ke kotanya, kembali ke rumahnya bersama dengan orang-orangnya, yang ada sekitar 600 orang yang begitu setia, tekun bersama dengan Daud. Tetapi sangat menyedihkan bahwa ketika mereka akan sampai di kota mereka, rumah mereka semua sudah terbakar habis. Kota mereka terbakar habis oleh musuh. Lalu kemudian istri dan anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki, itu semua tidak ada. Ternyata ditawan oleh musuh. Bahkan juga harta mereka, itu semua raib, dibawa oleh musuh. Dalam keadaan seperti inilah yang dikatakan oleh ayat 6 ini, bahwa Daud dalam keadaan yang terjepit. Ketika dalam keadaan yang terjepit itu apa sikap yang harus diambil? Tidak hanya itu saja, bahkan orang-orangnya
yang begitu setia bersama dengan dia. Yang 600 itu bahkan melemparkan kesalahan kepada Daud. Jadi posisi Daud sangat terjepit. Dia bukan hanya kehilangan istri dan anak-anaknya, hartanya. Bahkan orang-orang terdekatnya pun sekarang ini bagaikan musuh yang menyerang. Bahkan mereka bersatu ingin untuk merajam atau melempari Daud dengan batu. Ini satu keadaan yang sangat menyedihkan. Dan inilah yang disebut dengan Daud dalam keadaan yang terjepit. Nah, dari peristiwa itu maka kita akan melihat beberapa hal di dalam kisah ini. Ketika masalah itu terjadi bagi kita, ketika masalah itu sedang ada di sekeliling kita, sikap apa yang kita harus ambil? Ternyata yang pertama kita akan lihat bahwa ada sebuah respon. Nah, respon dari orang-orang banyak, demikian juga respon daripada Daud itu sendiri. Kalau respon orang banyak adalah dia tetap menyalahkan dan menyalahkan. Tetapi respon daripada Daud berbeda dengan respon daripada kebanyakan orang. Kalau saja dia ingin, orang-orang banyak ini ingin untuk melempari batu, artinya ingin membunuh Daud ketika itu. Tetapi dia sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dia tetap dalam keadaan seperti itu, dia masih memberikan satu kesempatan untuk Tuhan bekerja dan akan mengalami mujizat yang selalu dan menjadi pengalaman hidup daripada Daud. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-8. Mazmur 37 ayat 8 dia katakan, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Dari pemazmur ini dia katakan, tinggalkan panas hati. Jangan marah, karena itu akan membawa kepada kejahatan. Berapa banyak yang kita jumpai, bahkan yang terjadi kepada Kain dan Habel. Bagaimana Kain yang dikatakan panas hati, marah, lalu kemudian meluap sebuah tindakan, yaitu membunuh adiknya sendiri. Itu diawali dari marah, diawali dari panas hati. Dan itu adalah tindakan yang pada akhirnya membuahkan tindakan yang jahat. Kemarahan itu membuat orang kehilangan akal sehat. Kemarahan itu membuat orang memiliki sudut pandang yang semua adalah sesuatu yang benar bagi dirinya sendiri. Dan tidak dapat melihat bagaimana karya Tuhan itu boleh terjadi atas hidupnya. Kenapa? Kepentingan, amarah, emosi, egois itu yang ada tumbuh di dalam dirinya. Yang seharusnya tidak sedemikian yang ada pada Daud. Kalau kebanyakan orang dia marah, panas hati, tetapi Daud mengambil satu sikap, yaitu dia tenang. Dia tenang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayat 7 dia katakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Ini sikap yang diambil oleh Daud. Menghadapi kejadian yang ada, membuat hatinya dia tetap dalam keadaan dikatakan tenang. Tenang itu artinya penguasaan diri. Dia bisa tenang, dia bisa hidup
memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa dia menyadari panggilan Tuhan atas dirinya. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang jahat. Sehingga dia menunjukkan bagaimana sikap hatinya yang tenang. Untuk dapat pada akhirnya dalam keadaan yang sedemikian dia dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dia mengalami mujizat yang boleh terjadi atas dirinya. Kenapa? Adanya ketenangan. Banyak orang yang tidak tenang, apalagi menghadapi masalah. Banyak orang yang pada akhirnya hanya mengikuti keinginannya sendiri. Mengikuti nafsunya, sama seperti 600 orang yang tadinya begitu setia kepada Daud. Tetapi berubah menjadi seorang yang marah, seorang yang panas hati. Tetapi Daud, dia temukan bahkan di dalam Mazmur pasal 62 yang sangat terkenal. Dia katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Ini adalah sebuah prinsip hidup yang ada dalam diri Daud. Dengan ketenangan itu dia dapat berdoa. Dengan ketenangan itu maka dia dapat melakukan sesuatu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak tenang akan hidup dalam luka-luka batin. Bahkan yang ada adalah mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, keadaan yang terjadi ketika itu, ketika kita hidup dekat kepada Tuhan, ketika kita hidup dalam keadaan tenang, maka kita dapatkan suara dari Dia, petunjuk yang dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang tenang dengan cara bagaimana dia setia membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, mencermati setiap kata firman, lalu kemudian merenungkan di dalam hidupnya. Maka pada saat itu karya Tuhan terjadi atas hidupnya dan dia akan mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Yang kedua, yang kita lihat dari kisah ini adalah bahwa dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan kepercayaannya. Masalah besar yang dapat membuat iman seseorang bisa goyah. Masalah besar yang membuat seseorang bisa menjadi lemah. Bahkan tidak kurang-kurang pada akhirnya terombang-ambing. Lalu kemudian jauh dan tinggalkan Tuhan. Jika melihat perjalanan kehidupan Daud, maka kita melihat pertolongan Tuhan tidak kurang-kurangnya dinyatakan kepada Daud. Kenapa? Dia punya kualitas iman. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit, masalah yang besar, bahkan dia katakan sekalipun di lembah yang kelam, dia tidak pernah takut. Kenapa? Yang menjadi sandaran hidupnya adalah Tuhan. Menghadapi singa, bahkan menghadapi beruang, menghadapi Goliat yang besar, orang semua tidak bisa dan tidak berdaya untuk menghadapinya. Tetapi Daud adalah seorang yang bukan hanya sebagai pemberani secara fisik, tetapi dikatakan dia mengandalkan Tuhan di dalam pertempuran itu. Dia katakan bahwa aku datang dengan nama Allah Israel, Allah semesta alam ini. Itu yang dia andalkan. Artinya sebuah keyakinan yang sungguh. Dia punya iman yang kuat dalam menghadapi masalah, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Di sana kita dapat melihat Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, dari Ibrani pasal 11 ayat 6 ini, bagaimana orang yang datang kepada Tuhan punya keyakinan, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya kepada Dia, yang tidak hanya percaya dari mulut, tetapi nyata dari sebuah tindakan. Bagaimana kita mempercayai Dia. Dan ketika keyakinan percaya itu terjadi dalam diri kita, bahwa Allah itu ada. Itu adalah sebuah keyakinan yang tidak hanya sebuah teori belaka. Tetapi Daud dia yakin bahwa Allah itu ada. Dan karena Allah ada, maka dia dapat menyelesaikan setiap masalah yang sedang dialaminya. Bahagian kita, bahagian Daud adalah meyakini tentang Tuhan, tentang Allah itu ada. Dia tidak terbatas. Kita ini sangat terbatas. Pemimpin-pemimpin gereja pun sangat terbatas untuk bisa memantau, untuk bisa melihat dan juga mengetahui keberadaan jemaat. Tetapi Dia, Allah kita yang tidak terbatas, yang ada dimanapun kita ada. Dia tetap ada karena tidak terbatas. Lalu kemudian ketika kita meyakini Allah itu ada, dikatakan dalam Ibrani ini bahwa Dia akan memberikan upah. Memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan orang yang setengah-setengah. Bukan orang yang bimbang. Tetapi orang yang sungguh-sungguh. Dia telah meyakini Allah ada. Ada di kala ada masalah. Adapun Allah itu ada ketika dia dalam keadaan keberkatan, sukacita. Jadi baik dalam suka maupun duka, Allah itu ada. Dan pada akhirnya dikatakan memberikan upah. Upah ini tidak hanya menyangkut masalah berkat jasmani. Upah ini adalah sebuah keberhasilan. Upah ini juga adalah sesuatu sukacita yang besar. Yang kita bisa nikmati sekalipun dalam masalah-masalah seperti tema yang kita sama-sama angkat pada saat ini. Di dalam Yakobus, kita lihat lagi ayat dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayat 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dia katakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang punya iman yang kuat seperti Daud. Tidak terombang-ambing. Karena orang yang terombang-ambing dikatakan tidak akan mendapatkan sesuatu apapun juga. Bukankah Allah itu yang telah berjanji menyertai kita dan tidak akan pernah membiarkan kita? Apa yang menjadi keraguan dalam diri kita? Mari ini menjadi perenungan kita bersama. Kalau Dia yang telah berjanji, Dia akan tepati janjinya bagi setiap kita. Dan adakah keyakinan iman yang sungguh yang ditujukan kepada Dia di tengah masalah-masalah yang sedang terjadi? Mari kita menguatkan kepercayaan kita seperti Daud. Menguatkan keyakinan kita seperti Daud yang dilakukannya. Satu ayat lagi di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dan ayat 6.
Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ketika percaya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak bagi kita. Bahkan akan memberikan hak kita. Ini luar biasa. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, Allah itu sebenarnya sudah siap untuk memberikan hak bagi setiap kita. Bagian kita adalah kuatkan kepercayaan kita. Kuatkan keyakinan kita kepada Dia. Dan yang terakhir, di dalam kisah daripada Daud ini yang kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Ayat 19 dan ayat 20, ini bagian terakhir. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Ada sebuah kemenangan. Dan ini yang dikatakan Ibrani tadi. Dia memberikan upah. Bahkan apa yang pernah hilang dari Daud dan orang-orangnya. Justru ketika itu mereka justru mendapatkan lebih banyak lagi dari apa yang pernah hilang. Itu sebabnya mari kiranya kita di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi mungkin dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Hal yang sama pun seringkali membuat kita dalam keadaan yang terjepit. Tetapi mari kita punya respon yang benar kepada Tuhan. Hadapi dengan hati yang tenang. Hadapi dengan hati yang tenang. Iman, percaya yang kuat. Kemudian terimalah berkat yang melimpah daripada Dia. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi janjinya tetap akan nyata bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Masalah apapun juga, biar kita tidak menjadi goyah, tidak menjadi goncang, tetapi tetap beriman di tengah masalah yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku hadapi semua dengan iman-Ku. Semua berlalu
Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, di tengah masalah yang sedang terjadi, baik dalam diri kami, lingkungan kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, tetapi Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan kami. Biarlah melalui firman Allah, kami diteguhkan, dikuatkan, untuk tetap berharap kepada Engkau. Karena Tuhan yang empunya kuasa dan tidak pernah berubah, yang selalu hadir dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk hari-hari seterusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita bersyukur sekali lagi kita masih bisa melakukan ibadah online di semester kedua tahun 2020. Di tengah-tengah situasi pandemi yang masih ada, kita masih diizinkan untuk ibadah. Terima kasih, ibadah-ibadah masih tetap berjalan secara online sebelum kita mendapatkan kepastian kapan untuk dilakukan ibadah secara tatap muka dengan sistem yang baru atau new normal. Tetapi pihak gereja sudah mulai mempersiapkan diri, baik melakukan pembersihan gedung ataupun peralatan-peralatan yang perlu diadakan untuk masuk di dalam ibadah new normal. Kemudian ibadah-ibadah online masih berjalan tetap biasa, juga termasuk ibadah doa online Sabtu jam 19. Kemudian ibadah-ibadah wadah baik kids, teens, youth juga tetap berjalan biasa. Atas nama Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno selaku Gembala Sidang GPDI Jalan Hayamuruk dan Tugu serta seluruh petugas penyelenggara ibadah, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan dukungan untuk terselenggaranya ibadah-ibadah yang ada dengan bentuk persembahan-persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan perpuluhan. Baik yang disampaikan lewat transfer bank BCA atas nama Nyonya Nyo Jongbi dengan nomor yang tertera di layar. Kemudian tetap masih ada petugas yang siap menerima persembahan Bapak Ibu di gedung Surya Asih Persada tiap minggu jam 9 sampai jam 12. Kemudian di Surya Asih Pendidikan, kembali saya sampaikan bahwa masih menerima pendaftaran murid baru untuk kelompok bermain usia 2-3 tahun, untuk kelompok bermain B usia 4-5 tahun, dan kelompok taman kanak-kanak B usia 5-6 tahun. Bapak Ibu bisa yang berminat mendaftarkan anak atau cucunya bisa datang ke SAP. Saya kira pengumuman untuk ibadah online pada hari ini cukup sekian, dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan memimpin doa berkat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan harapan syukur
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohonkan berkat Tuhan atas kita sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam rumah tangga setiap kami, memberkati dalam pelayanan kami, memberkati dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan kalaupun ada di antara umat-Mu dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi, yang begitu rumit, begitu sulit, tetapi Engkau selalu memberi cara dan jalan yang terbaik sehingga kemenangan itu boleh diraih. Itu sebabnya mari Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian dan meneguhkan kami. Dan kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.